Sekarang kita akan bicara lebih dahulu mengenai sosok Petrus itu. Kita mulai dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi yang diceritakan ini tidak terlalu lama dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita baca dari Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mari perhatikan yang disebut sebagai kota yang dimaksud adalah kota suci Yerusalem. Dikatakan mereka, nanti akan disebutkan siapa mereka itu, dikatakan ruang atas. Ruang atas adalah ruang di mana terjadi perjamuan terakhir oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus bersama dengan para muridnya. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya kembali ke tempat di mana Sang Kristus mengadakan perjamuan terakhir, yaitu tempat mereka menumpang. Kenapa dikatakan tempat mereka menumpang? Sebab para murid itu bukan orang Yerusalem. Para murid kebanyakan adalah orang-orang utara, yaitu orang-orang dari wilayah Galilea. Nah, kemudian kita lihat ayat 13 ini juga merinci siapa yang dikatakan mereka. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakubus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakubus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakubus. Hampir selalu ketika ada urutan-urutan para rasul, hampir selalu Petrus disebut bagian yang pertama atau sebagai urutan nomor satu. Itulah yang menunjukkan bagaimana Rasul Petrus merupakan ketuanya para rasul yang ditunjuk langsung oleh junjungan kita Yesus Kristus. Nah, karena itulah, karena Petrus adalah pemimpin yang juga ditunjuk langsung oleh Sang Kristus, Rasul Petrus ini punya inisiatif untuk mencari pengganti si Yudas yang berkhianat. Jumlah rasul tidak boleh kurang karena 12 melambangkan Israel. Itulah kenapa jumlah murid harus 12 untuk menjadi lambang Israel yang baru. Itulah kenapa Yudas perlu digantikan. Nah, pada saat Yudas mati, tidak ada yang menyuruh untuk Yudas digantikan. Baginda Yesus juga tidak memberikan perintah, hai murid-muridku, nanti Yudas digantikan ya, nggak ada. Ini murni adalah inisiatif dari Rasul Petrus karena dia seorang Yahudi. Sebagai orang Yahudi, Rasul Petrus langsung nangkep kenapa Sang Kristus menunjuk 12 murid. Sebagai orang Yahudi, berpikirnya itu caranya berpikir Yahudi. Jadi Petrus pasti tahu apa yang dimaksudkan oleh baginda Yesus, kenapa harus ada 12. Itulah kenapa ketika kurang satu, Petruslah yang kemudian mengambil inisiatif karena dia adalah ketuanya para rasul. Yang kedua karena dia mengerti dalam cara pikir orang Yahudi. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara dan seterusnya tentang Yudas dan seterusnya. Saya tidak kutip bagian yang panjangnya. Perhatikan berdirilah Petrus, yang mengambil inisiatif adalah Petrus. Lalu dikatakan berkumpul saudara-saudara 120 orang banyaknya. Ini sebelum peristiwa Pentakosta ya, karena Pentakosta baru terjadi nanti pada Kisah Rasul pada pasal yang kedua. Ini Kisah Rasul pasal yang pertama. Ini adalah cerita ketika para murid itu ada di ruang atas menantikan janji Bapa yaitu peristiwa Pentakosta. Ini artinya apa? Artinya jarak waktu antara para murid itu kembali ke ruang atas sampai terjadinya Pentakosta. Itu jaraknya 9 hari. Itulah kenapa Gereja Katolik sampai hari ini punya tradisi doa novena yang dikutip dari Kisah Para Rasul ini. Maka kalau kita perhatikan siapa 120 orang itu, 120 orang itu adalah orang-orang Kristen awal atau gereja Katolik pada masa awal jumlahnya 120 orang. Bunda Maria ada di kalangan 120 orang yang berkumpul itu. Mari kita lanjutkan pada hari Pentakosta sekarang. Pentakosta kan hari turunnya Roh Kudus ya. Hari ke-50 setelah Paskah adalah hari raya Pentakosta. Nah, setelah Roh Kudus turun, Rasul Petrus kemudian tampil berkhotbah di depan orang banyak di kota suci Yerusalem. Perhatikan bagaimana perubahan yang mendasar ini. Petrus orang yang begitu takut pada awalnya, ketika baginda junjungan kita ditangkap, Petrus kan lari tunggang langgang, bahkan ketika disapa, kamu kan muridnya orang itu, sampai 3 kali dia menyangkal, dia menjawab bukan.
Tapi kemudian setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus mengubahkan hati para rasul, terutama Rasul Petrus, tokoh yang kita bicarakan ini kemudian tampil. Kita dapat membacanya, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Ada kata orang Yahudi, ada kata Yerusalem. Maka kita tahu bahwa kekristenan, kekatolikan itu awalnya muncul di kota suci Yerusalem. Dan orang-orang pertama yang menjadi pengikut Kristus memang orang-orang Yahudi. Nanti ini menjadi persoalan dan menjadi suatu problem yang ada hubungannya juga dengan tema kita mengenai pertobatan Petrus ketika berjumpa dengan Cornelius. Kenapa? Orang-orang Kristen awal adalah orang Yahudi. Pengikut-pengikut Kristus awal adalah orang Yahudi. Orang-orang Katolik awal mula adalah semuanya orang Yahudi, yang artinya tunduk pada hukum Yahudi, termasuk salah satu yang utama, orang-orang Yahudi yang laki-laki tunduk pada hukum sunat. Nanti hukum sunat itu menjadi problem di bagian-bagian selanjutnya. Yang kedua, orang-orang Yahudi tunduk juga dalam urusan makanan halal dan haram. Nanti juga menjadi problem yang kemudian akan diselesaikan dalam konsili atau pertemuan besar di Yerusalem. Tapi sebelum itu, justru pertobatan diawali dari diri Rasul Petrus sendiri. Nah, mari perhatikan ada kata Yerusalem di sana yang artinya 0 kilometer kekristenan adalah kota suci Yerusalem. Kita sekarang mengenal bahwa pusat kekristenan, terutama yang Katolik, sekarang adalah kota Roma. Awal mulanya tidaklah demikian. Awal mulanya justru dimulai dari kota suci Yerusalem. Kalau kita melihat peta Mediterania, kurang lebih Yerusalem ada di sana, yang ada tanda warna merah. Nah, kota Yerusalem yang ditunjuk dengan kata Hierosolima di situ. Nah, kemudian selain berinisiatif, kemudian yang tampil di depan umum, Rasul Petrus ini juga rasul yang sangat menonjol. Sebab apa? Di antara rasul-rasul yang lain, Rasul Petrus adalah yang pertama kali melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah." Jadi menggunakan nama Yesus artinya apa? Mujizat bukan berasal dari diri pribadi orang, tapi dalam nama Yesus. Yesuslah yang mengerjakan mujizat itu melalui orang, atau dalam hal ini melalui Rasul Petrus. Maka di bagian-bagian awal kita sudah mulai mengenali bagaimana keutamaan sosok Petrus ini. Jadi kepemimpinan Rasul Petrus pada bagian-bagian awal dari Kisah Para Rasul begitu menonjol. Mari kita kembali pada Kisah Rasul 9 ayat 31, ada kata dalam keadaan damai. Maka Rasul Petrus lebih-lebih lagi dan makin meluas lagi karyanya. Akhirnya pewartaan Injil bisa ke mana-mana. Jopa atau Yopa atau Yope. Itu kota yang dikunjungi juga oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Pada hari-hari selanjutnya dia masih berkeliling ke tempat-tempat yang lain. Akhirnya juga sampai ke Caesarea atau Kaisarea. Kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-24. Cornelius sedang menantikan mereka. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Inilah penyambutan yang dilakukan oleh Cornelius. Yang sebelah kiri itu Rasul Petrus, sebelah kanan itu adalah Cornelius. Sampai pada perjumpaan dengan Cornelius, sebenarnya pengikut-pengikut Kristus semuanya orang Yahudi atau orang bukan Yahudi yang telah menjadi Yahudi. Petrus belum paham juga sebenarnya bahwa ajaran Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi. Bahkan semua pengikut Tuhan Yesus mengira bahwa ajaran Tuhan Yesus hanya untuk orang Yahudi saja. Padahal sebenarnya ketika baginda Yesus mengatakan kepada para murid, "Jadikanlah semua bangsa muridku," itu jauh sebelum Pentakosta. Mestinya mereka tahu, tapi seringkali memang mereka belum langsung tahu. Ketika disampaikan bahwa ajaran Tuhan Yesus untuk semua bangsa, para murid, terutama Petrus dalam hal ini, nggak langsung tahu.